Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Bagaimana kabarnya? Lama tidak jumpa ya? Alhamdulillah baik, Bu. Itulah yang ingin saya jelaskan kan. Boleh nggak saya meminta waktunya sebentar, Bu? Nanti saya ke sekolah Ibu sekarang. Oh boleh Bu, boleh sangat malah. Saya tunggu ya. Oke, baik ya, Bu. Ditunggu ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Yuyun. Kok mukanya lelah sekali? Betul, Bu. Itulah memang saya lagi kelelahan nih akhir-akhir ini kan. Jadi Oh, gimana? silakan duduk, silakan duduk. Saya sudah siapkan minuman nih untuk Ibu. Aduh, Masya Allah. Terima kasih atas jamuannya ya. Iya, cuman cuman minuman kok. Baik Bu Yuyun, tadi eh, katanya ada yang mau diceritakan nih. Ayo, kira-kira apa nih mau diceritakan hari ini? Begini Bu Ajir nih kan, akhir-akhir ini kan saya merasa kelelahan. Habis itu kan karena tugas sekolah banyak kan, terus tugas CGP juga banyak, tapi belum saya kerjakan. Jadi sekarang apa namanya, banyak terlambat tugas saya isi kan, karena banyak tugas yang mendesak gitu. Sehingga tugas-tugas itu ya terbengkalai. Jadi menyebabkan ya itulah. Jadi tugasnya ini gimana tuh ya? Oh, jadi menurut Bu Yuyun, apa nih yang Bu Yuyun harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya ingin solusi atas permasalahannya karena saya memang terlalu lelah nih untuk manajemen waktu seperti itu. Kan? Oke. Menurut Bu Yuyun, hal apa saja yang membuat Ibu kurang fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, tugas CGP atau tugas lainnya di rumah? Yang kurang fokus itulah. Ini kan memang lagi banyak pekerjaan. Satu kan di sekolah ini lagi membuat produk TK karena memang kami dipilih menjadi BLUD ya untuk Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga sudah berlaku untuk program Teaching Factory. Nah, yang pertama kan kita membuat produk untuk UMKM nih karena memang apa namanya? Ada apa namanya? Bukan apa namanya? Pameran produk di provinsi sehingga membuat produk di sana. Terus kedua membuat produk pameran juga untuk di kabupaten, itu untuk UMKM semua sehingga memang ini untuk launching produk-produk SMK gitu ya. Terpilih juga ya memang semua SMK ya ini. Tapi kami memang untuk dua tempat, jadi di provinsi satu, di kabupaten satu, itu kan membuat kelelahan juga kan. Sehingga kami setiap hari produksi membuat produk. Selain itu, kami juga membuat produk untuk oleh-oleh karena ini memang masanya penjemputan anak-anak prakerin. Sehingga dari pihak sekolah, kenapa nggak dimanfaatin produk-produk tersebut untuk dijadikan oleh-oleh untuk ke industri gitu. Nah, jadi selain itu juga ada pemesanan produk dari luar. Jadi setiap hari produksi akhirnya kelelahan sehingga tugas-tugas ya tugas CGP, tugas rumah itu terbengkalai gitu. Tambah tambah lagi kan ini kemarin ada pengumuman P3K gitu kan. Ternyata saya ditempatkan jauh dari rumah. Itu kan membuat saya lelah sekali gitu. Nah, manajemen waktunya itulah yang saya memang apa namanya? kurang bisa kurang bisa mengatur waktu seperti itu Bu Ajir. Masya Allah, begitu Bu Yuyun. Nah, kira-kira apa saja yang bisa membuat Bu Yuyun semangat kembali seperti semula dan tugas lain terlaksanakan dengan baik? Saya mungkin harus melaksanakan teknik stop ya. Pengen rehat sejenak dulu karena memang ini produk setiap hari buat sehingga ke kesehatan berpengaruh juga ya agak lelah terus mental kita down juga dengan informasi seperti itu akhirnya tidak bisa bekerja dengan maksimal akhirnya kesehatan kurang kurang bagus gitu seperti itu Bajir. Betul, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat rekan sejawat lain bisa membantu meringankan tugas pembuatan produk dan mencari siswa agar jurusan diminati kembali? eh
mungkin saya harus menjalin komunikasi dengan teman-teman kan perihal jadwal pembuatan produk biar dibagi-bagi. Kemudian melakukan promosi ke SMP-SMP dengan jadwal terpisah gitu. Karena memang berbentrokan waktunya dengan promosi jurusan. Karena memang kemarin kan kena apa namanya reengineering. Jadi ditutup setahun. Nah, sekarang kan dibuka lagi jurusan sehingga promosi besar-besaran dengan membuat produk. Itu juga ya memang membuat saya kelelahan juga tuh, Bu. Oh begitu, Bu. Jadi gini, lalu untuk tugas CGP, tugas lainnya di sekolah, tugas di rumah, dan masalah kelulusan P3 Ibu, P3K Ibu ini, bagaimana Ibu menyiasati supaya terkerjakan dan tidak terbengkalai? Karena tugas CGP penting juga loh, Bu. Nah, untuk penilaian Ibu bagaimana? Iya Bu, memang saya tidak berniat untuk terlambat, tetapi karena memang kondisi kesehatan kan tiap hari kita pakai kan, akhirnya kesehatan dan mental saya kan kurang mendukung, sehingga motivasi saya pun menjadi down gitu karena akibat kelelahan dalam mengatur waktu kan. Jadi saya perlu istirahat dengan tidur tanpa memikirkan beban-beban yang ada gitu sejenak, sehingga supaya menyegarkan badan, mungkin besok pagi bisa segar seperti itu. Jadi ya baru saya mengerjakan tugas CGP dan tugas lainnya, ya tugas rumah, tugas semuanya. Ya kalau tugas itu rumah memang kewajiban, tapi memang gara-gara ini memang terhambat juga kan. Tapi ya memang harus saya kerjakan seperti itu. Betul sekali, Bu. Saya setuju bahwa Ibu memang perlu istirahat sejenak agar badannya segar kembali. Karena dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya yakin Bu Yuyun kuat kok. Jadi harus semangat ya, Bu. Iya Bu, semangat. Karena saya pikir banyak solusi, tetapi ya memang ketika beban tersebut bersamaan kan akhirnya stamina menjadi menurun. Ya seperti itulah ininya, kenyataannya. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan semua masalah ini? Apa rencananya kira-kira? Ya, yang pertama untuk Teva mungkin pembagian jadwal dengan guru kan. Jadi ya mungkin dalam seminggu 2 kali, cuma dengan produksi yang lebih besar gitu kan. Jadi jangan tiap hari lah seperti itu. Karena kalau tiap hari memang berpengaruh ke keadaan kita juga, kondisi badan kan. Terus untuk membuat promosi dan membuat oleh-oleh atau apa, promosi mungkin disesuaikan dengan jadwal mengajar guru-guru masing-masing gitu yang ada di jurusan. Nah, untuk misalkan oleh-oleh prakerin itu memang harus dikomunikasikan dengan panitia sehingga jangan pas hari H langsung sekaligus gitu. Mungkin disesuaikan dengan jadwal-jadwalnya seperti itu. Terus yang masalah apa namanya? eh, promosi itu kan ke SMP-SMP tuh. Itu ya sesuaikanlah jadwalnya mungkin nanti dengan guru-guru ya setuju tidak setuju karena memang harus dibuat kan kalau misalkan secara bersamaan kan susah sedikit kan. Terus masalah apa namanya, tugas CGP, tugas ini mungkin saya harus mencicil sedikit-sedikit supaya memang semua tercover, supaya terselesaikan. Ya kalau rumah memang itu suatu kewajiban ya, memang harus dikerjakan. Tetapi ya insya Allah saya mencoba untuk bangun mungkin lebih pagi atau bagaimana seperti itu. Ya sesuai dengan jadwal lah on time seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, menurut Ibu, dari semua rencana tersebut, apa yang menjadi prioritas utama Ibu? Kalau ditanya prioritas, semua prioritas karena memang kan penting semua. Cuma kalau misalkan untuk pameran produk ini karena memang dibatasi tanggal kan, memang semua dibatasi kan. Cuma dari tanggal 16 kan harus siap produk. Sehingga dari kemarin kami membuat produk terus-terusan dan ini hari kemarin sudah dibawa ke Banda Aceh dan ke Biren gitu. Nah, untuk hari ini pun mungkin ya apa namanya? Untuk promosi mungkin masih bisa lah dijeda sedikit ya, kalau misalkan promosi masih dilihat beberapa hari ke depan. Nah, sedangkan untuk tugas CGP itu kan perlu juga, penting juga ya, saya coba cicil sedikit-sedikit gitu kan. Ya tugas rumah itu wajib, kalau tugas sekolah juga saya coba lihat apa waktu-waktu kosong seperti itu nanti saya kerjakan. Sedangkan yang masalah saya kelulusan P3K ya itu kan masih ada beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi mungkin bisa disiapkan nanti. Jadi prioritasnya untuk produk-produk Teva dulu Bu, duluan yang kami buat gitu. Bagus Ibu.
menurut Ibu, adakah peluang baru dari permasalahan yang Ibu hadapi dan strategi yang akan dilaksanakan? Kalau ada, apa ukuran keberhasilan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, untuk peluangnya memang ada kan dengan adanya program Teaching Factory atau Blood ini memang itu adalah sebuah kesempatan. Setiap sekolah kan itu menginginkan atau mencita-citakan menjadi sekolah yang TEVA gitu kan atau Blood. Ya peluangnya banyak. Itu memang salah satu kesempatan kita menunjukkan ke pemerintah bahwa SMK tuh bisa, satu seperti itu. Terus kemungkinan siapa tahu nanti dapat bantuan alat sehingga nanti akan menunjang praktikum. Nah, dengan demikian seandainya misalkan si jurusan tersebut sudah menjadi teaching factory, kan ada bantuan alat, akan berpengaruh juga ke kepercayaan. Jadi kepercayaan mungkin kepercayaan masyarakat sehingga oh sudah ada alat nih. Jadi siswa-siswa sudah memang bisa membuat produk lebih bagus lagi dibanding dengan yang awal gitu. Dengan kepercayaan masyarakat meningkat, ya dengan ada bantuannya alat itu kan berpengaruh juga dengan jumlah siswa. Nanti jumlah siswa akan meningkat juga kan, seperti itu. Sedangkan yang peluang-peluang misalkan yang P3K ya peluang saya itu memang untuk misalkan mengabdi mengabdi lebih ini ya untuk di dunia pendidikan seperti itu kan. Cuma ya memang permasalahannya jauh aja tempatnya seperti itu. Nah, apa namanya? Ya dari kesempatan-kesempatan tersebut memang ada peluang yang sangat bagus untuk memang apa namanya menjadikan itu sebuah momen yang memang untuk bisa mengangkat sekolah lah atau mengangkat jurusan seperti itu Ibu. Itu bagus sekali loh, Bu. Ibu tinggal mengatur waktu dengan optimal. Kesempatan itu tidak akan datang pada semua sekolah dan semua orang loh, Bu. Itu bahkan peluang yang sangat baik untuk Ibu dan teman sejawat kembangkan. Pokoknya semangat terus, pantang mundur, motivasi diri dan jaga Baik, kesehatan lebih baik lagi ya, Bu, itu. Semangat ya. semangat semangat. Lantas bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya komitmennya kemungkinan saya nanti mengajukan membuat jadwal kan. Nanti saya tempel di kamar, terus jadwal tersebut saya kirim ke rekan-rekan, nanti mungkin ditempel di dinding di laboratorium supaya kawan-kawan juga membaca, anak-anak juga membaca sehingga sesuai dengan jadwal pembuatan lah untuk produk sehingga tidak molor seperti itu. Ada juga nanti mungkin saya kirim di WA group kan. Jadi intinya terjadwal dan menghormati waktu atau disiplin waktu lah. Intinya mungkin seperti itu ya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua rencana Ibu berjalan lancar sesuai harapan. Tapi kalau Ibu menghadapi gangguan lagi, bagaimana Ibu mengantisipasinya? Ya, seandainya memang ada gangguan lagi, apa namanya? Saya sudah permasalahan itu sudah menjadi pengalaman. Pengalaman bagi kami ternyata tekanan-tekanannya yang sangat besar gitu kan dalam pembagian waktu, manajemen waktu itu kan menjadi pengalaman bagi kami untuk tidak melakukan hal yang sama dengan di awal sehingga ketika terjadi permasalahan lagi nanti di depan mungkin sudah bisa menjadi pelajaran gitu untuk kami nanti ke depannya. Seperti itu, Bu. Setuju, Bu Yuyun. Tetap semangat ya. Jadi ya petik hikmahnya dan jadikan pelajaran untuk kita. Oke. Nah, supaya ini saya tahu nih, rencana Ibu sudah ada progres. Itu gimana kira-kira, Bu? Progresnya Supaya eh saya tahu. progresnya mungkin ya. Ya memang misalkan yang seperti tadi saya utarakan bahwa rencananya kan yang rencana tadi kalau misalkan saya prediksi itu sekitar pelaksanaannya ya, dalam pelaksanaan itu sekitar 60% sudah berjalan kan. Cuma ya kita harus tingkatkan lagi ke yang lebih supaya pekerjaannya lebih optimal ya terutama memang untuk permasalahannya di manajemen waktu itu. Sehingga itu memang sedikit menghambat gitu kan karena pekerjaan memang menumpuk dan bersamaan gitu. Tapi secara progres ini saya baru tercapai sekitar 60% Bu Ajir. Nah, dari rencana Ibu tadi, uh,
ke depan bagaimana saya tahu bahwa Ibu sudah melakukan sesuai rencana itu bagaimana kira-kira? Kita Eh, berarti duduk lagi ya? Kita duduk lagi ke depan berarti, insyaallah. ya. Ya mungkin dengan melihat, kan karena tadi saya buat jadwal tuh, jadi saya checklist yang jadwal-jadwal tersebut, oh ternyata ini sudah terlaksanakan, ini yang belum gitu kan. Nah, Iya. dengan menceklis jadwal-jadwal yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati di dalam tim, ya dari situ kita bisa melihat progres mana yang belum tercapai dan progres mana yang sudah tercapai. Ini seperti itu. Baik. Tapi mudah-mudahan minggu depan kita bisa jumpa lagi ya. Saya juga mau ini loh dengar cerita perkembangan dari Bu Yuyun gitu. Ya, Ya, baik Bu insyaallah Aji. ya. Ya, Baik Bu Yuyun, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? ya mungkin itu sih Bu, unek-unek yang saya rasakan untuk hari ini ya, sehingga itu sedikit menghambat, bukan sedikit, memang banyak menghambat gitu. Secara prakteknya di lapangan memang tidak semudah apa yang kita katakan gitu. Ternyata membagi waktu itu memang sangat susah karena buat produk ini tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Mana dari pagi kita siapin bahan, siapin apa-apa, berapa kita buat gitu. Itu memang membuat kita kelelahan di dalam tim. Ya mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi Bu Ajir dalam manajemen waktu bagi saya. Baik, semoga berjalan sesuai dengan rencana semuanya. Ya. Amin. Bu Ajir. Mungkin itu aja Bu Ajir ya. Iya, Bu Untuk Yuyun. pamit kembali lagi ke sekolah karena ini masih ada jam mengajar. Oh iya ya Bu Yuyun. Hati-hati di jalan ya. Ya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Bu Yuyun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Bu Ajir? Yuyun, saya boleh nggak minta waktunya sebentar? Boleh. Kenapa Bu Ajir? Saya mau cerita terkait apa yang saya rasakan akhir-akhir ini selama mengajar. Boleh, silahkan. Mau bercerita sekarang nih. Iya Bu. Terima kasih Bu Yuyun ya atas kesempatannya. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa ketika saya melakukan penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan si murid, hasil yang didapat oleh si murid itu rendah sekali Bu. Padahal saya sudah menerapkan pembelajaran yang berorientasi kepada murid, saya juga sudah menerapkan TIK dalam pembelajaran dan juga menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariatif, yang variatif, banyak sumbernya, Bu. Tapi entah kenapa di penilaian mereka sangat rendah, Bu. Itu, Bu. Jadi, menurut Bu Ajir nih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang sedang saya alami sekarang, Bu, terkait dengan rendahnya hasil belajar siswa yang saya ajarkan. Menurut Bu Ajir nih, hal apa yang membuat rendahnya hasil belajar siswa kira-kira? Nah, yang membuat siswa tuh kok jadi rendah gitu ya nilainya gitu. Kira-kira apa? Apa ya? Menurut saya hal yang membuat rendahnya hasil belajar siswa itu mungkin ada dua Bu ya. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Kalau faktor internal itu mungkin berasal dari si siswanya sendiri, tetapi kalau eksternal itu yang berasal dari luar siswa. Contohnya kalau yang internal itu seperti sikap malasnya mereka, kurang minat, siswa terlalu santai dalam pembelajaran, kemudian mungkin kelelahan, kejenuhan dalam belajar, kemudian konsentrasi belajar mereka rendah mungkin Bu. Nah kalau yang eksternal, yang dari luar, mungkin dukungan dari orang tuanya rendah, kemudian komunikasi antara guru dengan orang tua juga kurang baik, fasilitas pembelajaran juga bisa berpengaruh kalau kurang mendukung, kemudian metode mengajar yang kurang variatif, kemudian juga mungkin dia salah dalam memilih kawan. Itu Bu menurut saya. Kira-kira menurut Bu Ajir nih, untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu bagaimana cara meningkatkannya?
Pastinya proses pembelajaran ya harus efektif, Bu. Siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga dari saya sendiri, dari pihak guru itu harus punya kesadaran untuk bersikap hangat kepada siswa, kemudian keadaan sekolah yang baik dan lingkungan masyarakat yang kondusif, Bu. Mungkin itu, Bu. Ya betul Bu Ajir, saya sependapat dengan Ibu kan. Nah lalu menurut pandangan Ibu, nah dalam pembelajaran yang efektif, siswa aktif, terus sikap hangat kepada siswa itu seperti apa kira-kira Bu Ajir? Pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan juga dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai harapan. Kalau siswa aktif itu dalam pembelajaran, siswa terlibat secara intelektual dan emosional dalam kegiatan belajar. Nah, siswa terlibat secara terus-menerus, baik secara fisik maupun mental dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, sedangkan sikap hangat kepada siswa itu menurut saya, guru harus mampu menunjukkan antusias, akrab, dan menggunakan kata atau tindakan yang dapat menjaga, mengarahkan, dan membimbing siswa selama proses pembelajaran. Ya. Ibu sudah menganalisis nggak kira-kira dalam penilaian yang Ibu lakukan itu, berapa persen yang nilainya siswa itu rendah? Yang nilai rendah itu berapa persen kira-kira menurut Ibu yang udah dianalisis? Setelah saya analisis, itu sekitar 60%, Bu. Tinggi loh, 60, Bu. Iya, 60 tinggi. rendah. Iya. Hmm. Oke, dari hasil analisis tersebut, kira-kira apa yang menyebabkan nilai siswa itu rendah sampai 60%, Bu? Apa ya, mungkin teknik atau pembelajaran yang saya lakukan belum sesuai, Bu. Saya menggunakan satu metode mengajar untuk semua materi. Padahal saya sadar bahwa satu teknik tidak akan cocok untuk semua materi, Bu. Ya, ya betul, Bu. Jadi satu ukuran tidak akan mungkin cocok untuk semua ya, Bu ya. Nah, selama ini seperti apa perencanaan pembelajaran yang Ibu buat kira-kira di dalam RPP atau dalam apa? Biasanya saya buat dulu satu SOP yang baku, yang lengkap, mulai dari identitas sekolah, jumlah jam, materi, kelas, semester, alat dan bahan yang diperlukan, kemudian sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran yang memuat sintak dari model pembelajaran yang telah saya pilih, kemudian teknik penilaian dan juga pengayaan. Namun, untuk materi selanjutnya, saya hanya mengcopy paste RPP yang sudah saya buat tadi dan menggantikan hanya di materinya saja, sedangkan metode dan lainnya itu masih sama, Bu. Jadi yang Ibu pahami bahwa semua materi itu bisa menggunakan metode yang sama, begitu ya, Bu ya? Iya, iya, Bu. Saya pikirnya begitu, bisa metode yang sama, sumber belajar yang sama, teknik yang sama, dan teknik penilaian yang sama. Ternyata nggak bisa gitu, Bu ya. Iya. Jadi Iya. sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Kira-kira? Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model, metode, dan teknik mengajar yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan kepada siswa. Kemudian, membuat LKPD yang menarik supaya siswa termotivasi untuk melakukan praktikum. Saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, memberikan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Itu Bu yang ingin saya lakukan. Baik, bagus sekali itu Bu rencananya. Ya mudah-mudahan berhasil ya, gitu. Terus Kemudian ada yang kedua ini Bu, yang kedua saya akan lebih perhatian kepada mereka dengan mengetahui kebutuhan dasar mereka sebagai manusia, seperti kayak rasa aman, kemudian rasa memiliki, atau kebutuhan kasih sayang. Saya akan lebih bersikap hangat kepada mereka dengan menempatkan diri dalam posisi yang mampu memberdayakan kemampuan mereka, Bu. Itu Bu bagus itu. rencana saya lagi. Bagus sekali. Nah tadi kan Ibu
dengan untuk melakukan hal itu, apa Ibu perlu kawan nggak atau perlu rekan yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Perlu Bu, perlu Bu, saya sangat perlu kawan. Tapi di sekolah itu Bu ada satu kawan saya, namanya itu Bu Novia. Jadi Bu Novia itu sering menerapkan berbagai model pembelajaran yang ketika beliau mengajar itu saya lihat siswanya sangat senang, antusias. Kemudian waktu saya perhatikan juga beliau itu kayak disenangi oleh siswa-siswanya gitu Bu. Siswa senang dengan beliau gitu. Jadi saya pikir saya akan belajar dengan beliau nanti Bu, insya Allah. Baik, bagus Ibu. Nah, kira-kira dengan Ibu melihat apa rekan sejawat ya melakukan hal tersebut, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Saya berkomitmen untuk membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Saya mungkin nggak akan lagi copy paste RPP, tapi akan saya lihat akan buat RPP-nya itu sesuai dengan materi dan apa teknik atau model yang cocok ketika mengajar nanti Bu. Bu rencana. Sekali itu Bu, saya sangat mendukung karena memang kita kan harus hasil sendiri ya, jangan copy paste tuh. Iya Bu. Mudah-mudahan kan lancar kan, sesuai harapanku. Targetnya kapan itu Bu kira-kira? Ibu untuk melakukan hal itu semua. Mungkin 2 minggu Bu ya, karena kan materinya banyak, jadi saya akan menyusun RPP sesuai dengan materinya dan akan melihat metode dan juga langkah-langkah atau tahap-tahap dari setiap model pembelajaran tersebut. Mungkin sekitar 2 minggu Bu, insya Allah nanti. 2 minggu ya, berkomitmen dengan 2 minggu ya Bu ya. Iya. Nah, baik, berarti biar kita tahu nih dalam 2 minggu rencana pembelajarannya sudah ada progres, gimana nih menurut Ibu? Progresnya. Kita janjian lagi aja yuk Bu. Nanti saya ceritakan progresnya. Oh gitu, berarti ada kan ya? Iya. Boleh. Jadi 2 minggu ke depan kita janjian lagi ya, selain bakso di Samalanga. Iya, boleh Bu. Sekalian ngebakso di Samalanga boleh Bu. Samalanga enak tuh, saya sering ke sana. Iya, setuju. Jadi gini, perut kenyang, tugas lancar gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak untuk hari ini atas sharing hari ini. Saya sangat senang ya. Dan tadinya saya merasa kenapa ini siswanya kurang, nilainya rendah gitu kan. Dalam pembelajaran siswa kurang antusias, nilai dari segi pengetahuan dan keterampilan rendah. Jadi sekarang setelah sharing dengan Ibu, saya merasa oh ada celah nih nanti untuk saya perbaiki bagaimana rencana ke depannya. Terima kasih banyak Ibu atas bantuan Ibu. Sama-sama, ya kita saling ini ya Bu. Saya tidak ini, hanya Ibu yang bisa menggali potensi Ibu. Kan saya cuma mengarahkan seperti itu. Sebenarnya Ibu bisa, cuma tinggal apa ya? Bukan mengcopy paste, tapi tinggal menggali untuk membuat perangkat-perangkat ajar seperti tadi kan. Sebenarnya modalnya sudah ada, tinggal Ibu gali potensi Ibu aja itu. Iya, insya Allah Bu. Baik Bu Yuyun, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah Bu. Assalamualaikum. Salam.